ketika Allah itu wujud, tidak ada kitab sejamannya Bang Haji. Makanya masuk dalam rukun iman. Artinya rukun iman kebenaran yang perlu diimani tanpa adanya dalil lagi. Nggak adanya data sejaman harus diimani, itu namanya rukun iman. Kemudian adanya malaikat. Siapa orang yang pernah bertemu malaikat? Tidak ada. Makanya malaikat itu dikatakan ada berdasarkan daripada berita Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, maka harus diimani karena tidak ada dalil sejamannya. Tidak ada apa yang bisa memverifikasi apakah malaikat itu ada ataukah tidak. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan malaikat itu ada, Al-Quran mengatakan malaikat itu ada, maka kita wajib mengimaninya. Ini masuk rukun iman. Kemudian kitab Al-Quran katanya dari Allah. Mana fotonya ketika Allah memberikan kitab Al-Quran itu pada Jibril? Nggak ada. Bukti sejaman tidak ada, datanya, saksinya nggak ada juga. Kenapa harus kita yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah? Itu adalah rukun iman. Jadi tanpa dalil harus kita yakini untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Kemudian adanya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah juga kan. Siapa orang yang menyaksikan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tidak ada, tidak perlu kitab sejaman karena ini adalah rukun iman. Kemudian tentang percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa diverifikasi. Apakah ada ataukah tidak? Dia tidak butuh dalil lagi. Hanya iman yang berbicara. Begitu pula tentang takdir. Nggak ada orang yang bisa naik ke langit ketujuh bertemu dengan malaikat penjaga Lauhil Mahfuz kemudian bertanya apakah betul takdir itu ada ataukah tidak. Tidak ada itu yang demikian itu, maka perlu dengan keimanan. Artinya sesuatu tanpa adanya dalil apapun harus diimani jika kita mengaku beriman pada Allah. Lalu sekarang kita mau ditambah percaya pada nasabah alwi. Walaupun tidak ada dalil, walau tidak ada data, dalam kitab sejarah tidak ada orang yang bernama Ubaid, di dalam kitab nasab tidak disebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad, kita wajib mempercayainya. Berarti Ba'lawi ini dikatakan sebagai turun Nabi, wajib diimani sebagai rukun iman yang ketujuh, Bang Haji. Ditambah tes DNA-nya kan tidak presisi, melenceng kemana-mana, dan tidak ada orang-orang yang pakar dalam bidang DNA. Hari ini saya setelah baca banyak sekali kitab-kitab tentang DNA dari negeri Yaman, dari negeri Saudi, semuanya sepakat bahwa turunan Nabi garis laki dari Quraisy J1.